Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 PDB 83. Terima kasih atas kesempatan dokter malam ini untuk membicarakan mengenai bentuk edukasi tentang pengenalan dan pencegahan mental health issue di kalangan mahasiswa baru Universitas Airlangga. Oke, yang pertama sebelumnya dokter boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, dok? Ya, selamat malam adik-adik. Perkenalkan, saya Dr. Yunia Setiawati, konsultan psikiatri anak dan remaja FSCM yang bertugas sebagai dosen di FKUNER dan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Adakah yang bisa saya bantu, Dek? Oke, dok. Boleh dijelasin nggak sih, dok, apa sih mental health itu dan mental health itu penting nggak buat kita? Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Sekarang itu era kegawatan kesehatan mental, jadi tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu sangat penting karena mencakup kesehatan fisik, ya, emosional, ya, kegiatan kesehatan spiritual juga. Nah, sehingga kalau secara emosional dan spiritual yang tidak sehat, tentu saja fisikalnya akan terganggu pula. Nah, itulah pentingnya kesehatan mental kita bahas hari ini. Nah, dok, gimana sih cara ngenalin tanda-tanda awal kalau ada gangguan pada kesehatan mental diri kita sendiri itu gimana cara tahunya? Untuk itu kita harus mengetahui dulu kesehatan mental itu yang bagaimana. Kesehatan mental yang baik itu adalah kita bisa menerima diri kita apa adanya ya, terlepas ada kelebihan, ada kekurangan gitu ya, kita bisa menerima ya. Terus kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik ya, activity daily living. Misalnya kalau sekolah itu menjalankan tugasnya dengan baik ya, pergaulan dengan teman juga baik, dan juga bisa beraktivitas sosial dengan baik ya. Terus juga relatif bebas konflik dalam diri kita sendiri. Dan yang terakhir, selain kita bisa menerima diri kita apa adanya, kita juga bisa diterima oleh lingkungan gitu ya. Jadi kita harus bisa berkomunikasi secara aktif dengan lingkungan gitu. Nah, tadi pertanyaannya mengenai gangguan ya. Iya, mengenai Gangguan tentang kesehatan mental biasanya kita nilai dari kegiatan sehari-hari. Misalnya dari ADL tadi ya, activity daily living. Biasanya ini ya, kalau pagi itu mandi kok udah nggak mau mandi ya. Biasanya makannya kok sudah nggak mau, atau berlebihan, atau ada gangguan tidur gitu ya. Terus sekolahnya juga mulai terganggu nih. Nah, Mas, kalau adik-adik mulai prokrastinasi, paham nggak prokrastinasi? Apa Ya. prokrastinasi? Kalau misalnya tugas itu nggak dibuat-buat nih, ya ditunda-tunda, itu hati-hati ya, itu mulai itu bisa gangguan ya. Atau misalnya adik-adik ini banyak kalau diajak ngomong terus nyolot, kok tiba-tiba nyolot gitu ya, tersinggung. Tadinya kok memandang aku terus, ini ada apa ya, benci sama saya, benci, nggak seneng misalnya seperti itu ya. Terus lama-lama muncul paranoidnya ya. Terus kalau yang masih bentuk ringan barangkali kecemasan ya. Cemas itu kan normal, tapi tidak normal kalau mengganggu aktivitas sehari-hari, menjadi prokrastinasi tadi. Terus ada gangguan tidur ya. Kalau gangguan yang berat, halusinasi itu tadi, dan paham curiga, itu beberapa gangguan jiwa ya, yang bisa dideteksi sedini mungkin. Nah, dok, kalau misalnya ada orang yang udah mengalami gangguan kesehatan mental itu, peran keluarga sama lingkungan itu bagaimana? Di sini keluarga sangat penting, karena keluarga itu sebagai faktor mikrokosmos ya, yang paling kecil. Terus kalau lingkungan itu makrokosmos. Nah, jadi kalau keluarganya supporting ya, seperti pasien-pasien yang kesini tadi kok lama, memang karena
dia tidak bisa menceritakan keluhannya, jadi keluarga mensupport, oh ini sakitmu tuh bisa diobati ya, terus tidak menganggap oh nggak ada gangguan jiwa itu kalau main ego misalnya begitu ya, atau kamu kurang beribadah itu akan memperparah. Nah demikian pula lingkungan, misalnya ada temannya yang terganggu, cemas, uring-uringan ya, seperti pasien tadi bagus diantar temannya, ya temannya yang bercerita. Jadi tugasnya adik-adik kalau ada temannya yang cemas ya, mudah tersinggung, jangan terlalu banyak nasihat, kita dengarkan, kita pahami, ini keluhannya ternyata seperti ini. Kalau tiba-tiba nyolot ya, adik ini apa tidak usah ikut nyolot ya, adik paham ini kenapa ya, oh ternyata karena kurang tidur, oh ternyata kebanyakan tugas, oh ternyata ini karena ada masalah dengan teman. Jadi kita identifikasi problemnya sebelum kita membantu memecahkan masalah tersebut. Bagaimana sih dok kalau nanganin stres atau cemas yang tiba-tiba sering muncul gitu dalam sehari-hari? Nah, apakah adik pernah mengalami stres? Stres pasti pernah. Tentunya kan pernah ya, dalam menghadapi tugas atau menunggu sesuatu itu kan cemas. Tapi kan cemasnya itu cemas yang adaptif. Adik bisa menjalankan tugas dengan baik, terus mengikuti ujian sampai lulus. Yang harus di atas itu kalau di stres, jadi mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita mulai menghindari teman ya, kita mulai ini sulit tidur tadi ya, atau kalau parah timbul halusinasi begitu ya. Nah untuk mengatasi stres yang paling ringan yaitu relaksasi. Nah itu bisa dikenal dengan apa, tarik nafas ya, 4 tarik nafas, 7 tahan, lalu 8 dilepaskan lewat mulut. Terus yang kedua grounding. Grounding itu mengajarkan kita untuk fokus ke 5 panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, ya, penciuman, perabaan, pengecapan. Tekniknya cukup mudah, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Jadi bisa misalnya 5 penglihatan gitu ya, 4 pendengaran misalnya gitu, 3 penciuman, 2 pengecapan misalnya ya, terus 1 perabaan misalnya begitu. Jadi seperti itu. Nah, selain itu juga saya juga ada ini ya untuk adik-adik yang sulit konsentrasi karena pelajaran kan sangat banyak ya. Terus setelah pandemi ini adik-adik juga mengalami penyesuaian, yang awalnya kuliah online menjadi offline. Itu adik-adik bisa buka di YouTube saya, Senam Saniman. Itu tujuannya untuk meningkatkan konsentrasi ya, terus mengurangi hiperaktivitas dan impulsivitas. Nah, selain tadi ya relaksasi, terus juga grounding, terus juga mungkin bisa senam saniman. Kalau stresnya berat berupa distres, adik bisa konsultasi ke psikolog klinis atau psikiater ya. Sekarang di setiap puskesmas itu ada psikolog, walaupun belum psikolog klinis juga bisa untuk deteksi dini, untuk apa, membantu adik-adik curhat ya. Tapi kalau masalahnya udah berat sampai mengganggu sekolahnya, sampai timbul halusinasi, maka konsultasinya ke psikiater ya. Dan nggak apa-apa kalau ke psikiater itu nanti dijamin kerahasiaannya, dan kalau diberi obat bukan obat tidur dan tidak menyebabkan ketergantungan. Nah dok, untuk gangguan kesehatan mental buat mahasiswa sendiri itu apa sih sebenarnya langkah yang harus diambil sama universitas untuk menangani hal tersebut, bahkan buat mencegah gangguan kesehatan mental? Nah, terus menurut dokter, Universitas Airlangga ini udah mengambil langkah-langkah tersebut atau belum? Nah ini saya kira sekarang ini kegiatannya sangat bagus ya. Nggak salah sudah 2 tahun ini ada PDB. PDB itu apa? Iya. Pendidikan dasar bersama kan ya, bersama. Artinya kan tidak hanya dari satu disiplin ilmu nih. Kalau dulu ekonomi paling hebat, mungkin adik-adik begitu. Kalau adik dari mana? Kedokteran. Nah, kedokteran gigi kok iso, kedokteran gigi itu paling hebat. Kalau sekarang kan kita berkumpul bersama ya, ada FKG, vokasi, ekonomi. Jadi kita bisa berkumpul, terus setelah itu kita menjadi
mempermudah kita nanti kalau kita perlu konsultasi ya, terus kita mau penelitian bersama itu nanti akan mudah. Dan di UNER banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan kebersamaan itu ya kan. Kalau adik di PDB nggak hanya belajar aja kan, kan ada itu ya proyek kebangsaan begitu ya, apalagi yang tugas-tugas ekstra yang tidak di kampus itu, buat video kegiatan, terus kita juga komunikasi begini ya, dan itu kan membuat adik-adik itu dengan dosen itu juga dekat ya, karena kan mahasiswa itu juga sahabat kita ya, tentunya dengan tetap mempertahankan etika, tapi adik-adik juga gimana perasaannya setelah ada PDB? Seru sih, bisa ketemu sama teman-teman yang beda fakultas, jadi tahu ceritanya beda-beda. Iya, dan kita jadi tahu ya, vokasi itu ternyata bermacam-macam ya. Kalau dulu kita nggak ngerti apa itu vokasi ya, karena adik-adik dokter gigi ternyata banyak sekali jurusan ya, dan mereka akan membantu kita nanti ya. Kalau adik sendiri grupnya dari mana saja? Ini kalau saya dari kedokteran gigi, terus teman saya dari psikologi, satunya dari jurusannya matematika, yang satunya dari antropologi. Iya, banyak sekali ya. Nah, antropologi itu juga sangat penting kan kita kalau belajar ya nanti untuk penelitian untuk apa itu. Jadi kalau nggak mengerti maka tak kenal maka tak sayang. Jadi benar sangat bagus sama adik. Adik ini harus bersyukur dan ini ya semangat ya, sudah diterima di UNER, sama terus prokrastinasi tadi, kasihan loh nggak diterima ya. Nah dok, biasanya kan mahasiswa baru nih pindah transisi dari SMA ke kuliah ini kan mungkin agak susah ya dok ya. Nah sama proses adaptasi apalagi mahasiswa yang rantau yang jauh-jauh. Nah apa sih langkah-langkah preventif buat ngurangin kecemasan, stres karena proses pemindahan dari SMA ke kuliah ini? Jadi kan transisi remaja akhir ke dewasa awal. Nah itu tentunya kalau remaja akhir itu kan maunya nih ideal ya, apa-apa harus segera dituruti. Padahal kalau nanti kuliah kan tidak seperti itu. Nah itu makanya harus proaktif ya, kalau membuat support system ya, seperti adik tadi kan support systemnya ada bermacam-macam dari disiplin ilmu. Mungkin kalau mulai dari kos juga begitu ya, kegiatan bersama-sama, nggak usah dibandingkan ya, kan ada teman yang pintar secara ilmunya, ada yang pintar jaulannya, itu saling mendukung begitu ya. Karena kalau remaja akhir seperti adik atau dewasa awal begini, yang penting tuh lingkungan. Jadi harus digarisbawahi lingkungan sangat berperan penting ya. Kalau dulu mungkin orang tua, guru, nah sekarang peran lingkungan. Kalau lingkungannya itu solid, maka adik-adik nanti akan berprestasi dengan baik. Jadi kita harus nempatin diri kita di lingkungan yang baik. Iya. Tolong kalau ada temannya yang kurang, beberapa teman kan memang sulit ya untuk berkomunikasi, itu adik-adik belajar mendengarkan ya. Kalau mendengarkan kan pakai telinganya dua ya. Iya. Artinya kita memperhatikan ya, dua mata, dua telinga, mulutnya satu. Jadi jangan terlalu banyak komentari gitu ya. Kita dengarkan, kita amati apa ya, temanku kok ada perubahan. Setelah diamati itu kita harus ngapain dok? Ya kita ini ya, kebutuhan dasar manusia kan dicintai, dihargai, dilibatkan ya. Teman yang ini tadi yang pasif kita libatkan ya. Misalnya dia mengerjakan tugas kurang ya kita bimbing lah ya. Kalau dibimbing tetap nggak bisa ya mungkin mereka perlu konsultasi ya, konseling. Kan ada di setiap fakultas ada ini ya, dosen pembimbing akademik atau pendamping akademiknya itu. Terus kalau konsul ke psikiatri juga boleh. Ada namanya poli pondok curhat. Itu dijamin kerahasiaannya, free kan. Mungkin yang hobi menulis ya bisa untuk mencegah stres dengan menulis gitu ya. Di UNER itu menyediakan banyak sekali jurnal-jurnal sesuai disiplin ilmu dan free ya. Kalau di bidang kami sendiri ada jurnal psikiatri
Surabaya. Itu sudah Sinta 3 klik-kliknya ya. Karena kan kita harus memajukan UNER ya. Deh, oke. Cukup ya dok ya apa yang dari kita. Apa dokter sendiri ada pesan atau closing statement nih buat mahasiswa-mahasiswa awal yang merasa ada gangguan dalam mental health-nya? Pertama saya mengucapkan selamat bergabung ya di Universitas Airlangga ya. Terus sesuai dengan ini ibunya ya, bagimu alma materku berjanji setia ya. Jadi adik-adik harus belajar yang rajin dan tekun. Kalau ada masalah sedikit, tadi memang ada masalah stres, maka jangan ragu untuk bercerita ke temannya, dan temannya jadilah pendengar yang baik. Terus kalau ada perlu konsultasi juga bisa ke Poli Pondok Surhati bagian psikiatri ya. Nanti kami berikan kontaknya. Sekian, terima kasih kesempatannya ya. Selamat Selamat malam.